Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kita juga sudah mengisahkan masuk Islamnya Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Harithah, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Talha, dan lain-lain. Kemudian apalagi yang udah kita bahas itu? Keadaan masyarakat Arab, kemudian kisah masuknya orang-orang Islam. Kemarin saya bacakan di kitab Yaumiyat ya. Sekarang kita akan bacakan di kitab Khulasatul Nurul Yaqin yang nomor 15. Belum diartiin soalnya itu. Hari ini kita akan membahas tentang fase dakwah yang kedua. Jadi pertama-tama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah secara diam-diam, secara sirron, secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya karena belum ada kekuatan, orangnya masih dikit. Nah, itu kita dapat pelajaran bahwa kalau kita ingin mendakwahkan ajaran baru di tengah masyarakat yang belum mengenal ajaran itu, maka kita dapat pelajaran dari kisah Nabi, seharusnya kita berdakwah secara bertahap. Jangan ujuk-ujuk kemudian mengumumkan ajaran yang baru itu. Jadi itu strategi dakwah supaya menyebar secara pelan-pelan. Nabi itu mendakwahkan agama Islam pertama-tama kepada orang terdekatnya saja, yang sudah mempercayai beliau sebagai orang jujur. Baru nanti yang akan kita bahas pertemuan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, secara jahron. Jahron artinya secara terangan, secara terbuka. Di dakwah itu ada tahapannya ya. Ada saat di mana kita harus sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang misalnya kau pergi, kalau di Indonesia udah mayoritas Muslim. Kamu bikin ceramah di YouTube tentang agama Islam, gak ada yang larang kamu, ya kan? Kebayang kalau kamu sekarang misalnya pergi ke negara di mana Islam itu dimusuhi. Di Eropa misalnya, di Eropa juga nggak semua negara Eropa musuh Islam, justru sekarang udah terbuka masyarakat. Tapi seandainya ada belahan di negara non-Muslim, di Eropa kah, di Amerika Selatan misalnya, di satu negeri, kemudian tahu masyarakatnya itu memusuhi Islam. Dari sini kita bisa belajar gimana caranya berdakwah. Kamu ngobrol dulu sama orang-orang terdekat. Jangan tunjukkan kalau kamu itu Muslim. Kalau masyarakat setempat memusuhi Islam, gimana caranya? Kita membuat orang sekitar suka sama kita dulu. Dengan perangai kita, dengan akhlak kita, dengan cara bicara kita. Manakala sudah terjalin kekerabatan, dia sudah kenal saya juga sudah kenal dia, baru ngomong pelan-pelan. Kamu beragama apa enggak? Agama itu apa? Baru dijelasin. Agama itu adalah aturan yang berasal dari Tuhan. Tuhan? God? Dalam bahasa Inggris kan God, Tuhan. Apa itu Tuhan? Kamu jelasin pelan-pelan. Setelah apa itu ngejelaskan begitu? Setelah kita yakinkan, setelah kita meyakini bahwa dia gak akan menolak ajakan kita. Setelah kenal, setelah terjalin kekerabatan, dan seterusnya. Jangan ujuk-ujuk datang berdakwah, mendakwakan agama Islam di negara Eropa misalnya. Tapi kamu datang-datang naik ke atas mimbar. Wahai manusia-manusia sekalian, kalian wajib meluk agama Islam, kalau tidak kalian dalam manusia-manusia terlaknat dan Tuhan akan mengirimkan azab seketika itu kepada kalian. Diterima gak dakwah kamu? Mustahil. Sama halnya berdakwah orang-orang yang punya maksiat, orang-orang yang bergelimang maksiat. Kamu misalnya punya teman loh, orang-orang suka ke diskotik. Orang-orang yang punya hobi ke klub malam. Dan kamu ingin menyadarkan mereka. Bagaimana caranya? Langsung secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Pelan-pelan maksudnya. Pelan-pelan. Ditanya, kalau boleh tahu kamu sejak kapan menekuni dunia beginian? Pasti dia akan jawab, 20 tahun.
Kalau 20 tahun berarti nggak mudah tuh menyadarkannya, ya nggak? Sudah mendarah daging ya kan? Gimana cara nyadarinnya? Ya udah, tahap pertama kita ngobrol-ngobrol dulu, tahap kedua saya main ke rumahnya, ngelihat kondisi keluarganya, tahap ketiga dan seterusnya. Nanti kalau dia udah merasa dekat dengan kita, baru tuh, kamu merasa bahagia nggak sih dengan dunia kayak begini? Pelan-pelan dia akan mikir kan, oh iya juga ya. Sejujurnya enggak sih. Cuman aku terpaksa, oh begitu. Gimana caranya supaya orang ini di kemudian hari sadar dan dia harus berhenti dari dunia itu prosesnya nggak gampang. Nggak langsung ujuk-ujuk. Kamu tahu nggak sih Homer itu haram? Ya dia juga tahu Homer itu haram, ya kan? Orang yang kalau ke klub malam itu, kamu kalau tanya, Muslim yang ada di klub malam, ditanya, kalau mereka ditanya, kamu tahu nggak Homer itu haram? Mereka akan jawab apa? Tahu semuanya juga Homer itu haram. Mereka menekuni dunia begitu karena mereka terpaksa, karena terbawa lingkungan, karena mereka terpengaruh alkohol, kecanduan dan lain-lain. Nah, itu penyembuhannya supaya mereka itu menghindari dunia itu perlu proses. Dan kita dapat pelajaran dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segala hal yang baik ketika didakwahkan dalam kondisi yang kurang mendukung itu harus berproses, tidak secara terang-terangan. Subhanallah, ini kisah nyata, real ya, real. Kisah nyata real yang saya alami sendiri. Subhanallah. Sebagai pelajaran supaya kamu semakin yakin. Beberapa minggu yang lalu ada driver itu nganterin saya. Dari waktu itu saya lupa ya habis ngisi ceramah dari mana gitu. Naik, kemudian kita berhenti di Pasar Kemis. Mas, saya izin sholat dulu ya. Oh iya Pak, siap. Saya izin sholat. Mas nggak ikut sholat? Enggak Pak, saya nanti aja. Ayo nggak apa-apa, turun aja sama saya bareng jemaah. Saya kan biasa pengen sholat jemaah begitu. Ayo bareng sama saya. Nggak apa-apa, saya di sini mobil aja. Serius Mas, nggak apa-apa. Mas non muslim. Dia sampai senyum-senyum. Terus habis itu di sepanjang jalan tuh saya nanya, Mas nanti kenapa nggak sholat? Begini. Ada sepanjang jalan saya ceramah tentang sholat. Tapi dengan ceramah bukan yang menghakimi loh ya. Bukan mengatakan, Mas tidak sholat itu merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. Hati-hati rezeki Mas nggak akan diberkahi dan lain. Orang dengar nggak kalau orang kayak gitu? Kalau misalnya orang diancam kayak gitu, dengar nggak? Nggak dengar. Akhirnya saya bilang, Mas, Nabi itu ngasih nasihat sama kita. Sholat itu ibarat orang. Sholat itu seperti halnya sungai, kata Nabi itu kamatsali nahrin ghamrin, sungai yang segar, sungai yang airnya deras, ada di depan rumah kita, terus kita nyebur sehari 5 kali. Masih ada kotoran nggak, kata Nabi? Ya nggak mungkin, orang mandi 3 kali aja udah bersih kok. Ini sampai 5 kali. Nah, sholat itu nyuci kita. Sholat itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah, Mas. Dia sudah ngasih kita kesempatan hidup, kesehatan, bernapas, semuanya itu kalau kita hitung mahal. Allah ngasih kita secara cuma-cuma. Masa kita diminta beberapa menit doang, kita nggak bisa. Menyadarkan dia bahwa sholat itu adalah ucapan terima kasih kita. Oh begitu Pak Ustadz ya. Datanglah dia ke sini. Apa yang terjadi di kemudian hari? Saya bilang, Mas suka nonton YouTube saya nggak? Dia nggak kenal saya. Nih saya kasih YouTube saya ya. Saya kasihlah itu nama YouTube saya. Mungkin dia suka nonton atau gimana, nggak tahu setelah itu. Beberapa hari setelahnya itu nge-WA saya, Pak Ustadz, alhamdulillah setelah dapat nasihat dari Pak Ustadz, saya mulai punya tanggung jawab sekarang, mulai sholat 5 waktu. Jadi selama ini dia nggak punya pembimbing, dia nggak sholat dan nggak menyadari kalau sholat itu betul-betul wajib dan kewajibannya itu sangat serius dalam agama Islam, ya kan? Sholat itu nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, telentang, berbaring, nggak bisa semua dengan isyarat. Sholat itu, saya jelasin tuh sama dia. Sholat itu mas satu-satunya ibadah dalam Islam yang aturannya sedemikian ketat. Gak ada toleransi sama sekali. Orang mau sakit terbaring di rumah berhari-hari pun masih wajib sholat. Dia baru nyadar. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mungkin mengalami kesusahan dalam hidupnya. Saya bilang, Mas, kita ini kalau pengen dimudahkan urusan rezeki, ya harus membangun hubungan yang baik sama yang ngasih rezeki, ya kan? Bener nggak? Logikanya gitu kan? Kalau kita pengen dikasih kemudahan rezeki, kita harus membangun hubungan yang baik sama pemberi rezeki. Yang ngasih rezeki kita Allah, ya kita harus dekat sama Allahnya dong. Oh begitu Pak Ustadz ya? Iya. Subhanallah, setelah itu saya kasih nasihat.
Saya kasih nasihat Mas, insya Allah kalau Mas melaksanakan ini, hidup Mas akan mudah. Sholat subuh berjamaah, jangan dilewatkan. Tambah sholat sunnah kalau bisa sebelum kerja, sholat duha minimal 2 rakaat. Sama baca banyak sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamalin sama dia. Dapatlah saya WA. Barusan tadi dapat WA. Pak Ustadz, alhamdulillah. Setelah mengamalkan nasihat Pak Ustadz, sekarang saya merasa hidup saya lebih tenang. Hidup saya lebih tenang dan ternyata dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya bilang, benar kan Mas? Kalau kita punya hubungan baik sama yang ngasih rezeki, Allah nggak mungkin menyulitkan hidup kita. Sampai pada kesadaran bahwa oh iya ya, saya harus beribadah, harus dikoreksi ibadah saya. Itu ngobrol dari satu tahap ke tahap yang lain. Gak ujug-ujug ngancem, Mas gak sholat ya? Dosa besar itu. Awas itu diancam sama neraka itu. Ya, orang gak bakal mau denger. No. Coba kalau mendakwahkannya dengan cara begitu. Dia akan menyimak. Kemudian ngobrol datang ke rumah saya kemarin. Datang kemudian bilang gini, Pak Ustadz dulu saya sebenarnya punya guru. Yang kita jadikan panutan di kampung kami. Orangnya udah gak ada. Makanya saya kehilangan. Kayak nggak punya guru lain. Setelah ketemu Pak Ustadz, alhamdulillah saya merasa tergantikan. Terima kasih Allah sudah mengirim Pak Ustadz untuk saya, untuk memperbaiki hidup saya. Sampai pada kesimpulan begitu setelah apa itu, Bayu? Bertahap menyadarkan orang itu. Harus pelan-pelan. Jangan sampai mengedepankan ancaman. Yang didahulukan tuh apa? Yang didahulukan sama orang-orang begitu tuh harapan. Bahwa Allah itu masih membuka pintu pertobatan, bukan ancaman demi ancaman. Orang kayak begitu udah tahu ancaman, cuman perlu harapan. Masih bisa nggak saya perbaiki hidup saya? Caranya begitu, no. Menyadarkan orang itu caranya seperti itu. Alhamdulillah. Sholat aja udah alhamdulillah, ya kan? Udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Apalagi dengar kabar, alhamdulillah hidupnya lebih tenang, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dan seterusnya. Bonus. Baik, kita kembali kepada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran berharga ya. Awwalul mu'minin kita artiin dulu. Ini udah kita bahas. Kisah orang yang pertama kali beriman. Awwalul mu'minin, yang pertama kali beriman. Awwalu man amana bihi minan nisa, orang yang pertama kali beriman. Awwalu man aman, orang yang pertama kali beriman. Minan nisa, dari kalangan perempuan. Khadijah radhiyallahu anha. Boleh juga mengucapkan alaihas salam. Keluarga Nabi itu boleh kita ucapkan alaihas salam. Sayyidah Aminah alaihas salam. Fatimah Az-Zahra alaihas salam. Radhiyallahu anha. Wa kanat ta'taqid sidqa risalati. Wa kanat ta'taqid, dan beliau meyakini, artiin. Sidqa risalatihi, kebenaran risalahnya. Sayyidah Khadijah sudah hidup dengan Nabi Muhammad lama dan tahu kejujurannya. Gak mungkin sosok suaminya berbohong, langsung beriman. Lima dhaharolaha minal alamat, lima dhaharolaha, karena sesuatu yang tampak baginya, bagi Sayyidah Khadijah maksudnya. Minal alamat, dari tanda-tanda, adallati ala nubuwatihi, yang menunjukkan kenabiannya. Jadi beliau mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebelum sudah melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Dulu ketika memperdagangkan dagangan beliau, apa yang diceritakan oleh Maisarah itu teringat. Bahwa kemanapun beliau berjalan, awan itu senantiasa menaunginya. Kemudian ketika mendagangkan dagangannya, dapat keuntungan yang besar. Diceritakan orangnya jujur, kata Maisarah, dan begitu seterusnya. Otomatis ketika Nabi Muhammad bilang, aku mendapatkan wahyu, bertemu dengan malaikat, Sayyidah Khadijah, orang yang pertama kali membenarkan. Nih, pelajarannya bagi istri apa? Kalau dalam konteks rumah tangga. Pelajarannya apa?
Kalau kita menghadapi kondisi di mana suami dikucilkan sana-sini, kamu jangan jadi bagian orang yang mengucilkan itu. Istri itu harusnya berperan sebagai penguat, sebagai orang yang memberikan dukungan moral kepada suami. Jangan sampai di luar dikucilkan, di rumah dibentak-bentak. Ada nggak bini kayak begitu? Ada. Mau jadi kayak begitu? Bini durhaka itu kayak begitu. Di luar susah, kerjaan sulit, dapat masalah ABCD, pulang ke rumah diomel-omelin. Jangan sampai. Jangan sampai. Sayyidah Khadijah ketika mendengar kisah Nabi langsung membenarkan, kalla la yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal wa tuqrid dhaif wa taksibul ma'dum wa tu'in ala nawaibil haq. Dipuji suaminya itu. Supaya apa? Supaya yakin bahwa beliau tidak sedang berhadapan dengan roh jahat, melainkan seorang malaikat. Mundu safratihi, sejak perjalanannya, ma'a khadimiha, bersama khadimnya atau pembantunya. Siapa nama pembantunya? Maisarah. Subhanallah, lihat orang mendampingi Nabi itu. Namanya bagus-bagus, dari sejak kecil sampai dewasa. Maisarah apa artinya? Kemudahan. Kemudahan. Dulu yang menyusui Nabi namanya siapa? Halimah, kelemah lembutan. Ayahandanya Abdullah, hamba Allah. Aminah, ibundanya sosok yang aman, sosok yang selamat. Wa awwalu man aman bihi. Tadi apa artinya awwalu man aman? Orang yang pertama kali beriman, minar rijal, dari kalangan laki. Maksudnya orang dewasa ya, laki-laki sini orang dewasa. Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla mab'asihi, Abu Bakar itu adalah sahabatnya. Wa kana, dan Abu Bakar itu sadiqahu, sahabatnya, qabla ba'athihi, sebelum beliau diutus jadi nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Abu Bakar itu sudah menjadi CS-nya Nabi. Walam ya'had alaihi kadziban, dan beliau tidak pernah menjumpai kebohongan. Abu Bakar langsung membenarkan Nabi karena tidak pernah menjumpai kebohongan. Jadi kalau sesama manusia aja nggak pernah bohong, masa bohong atas nama Tuhan, ya kan? Nabi Muhammad itu sama manusia aja nggak pernah bohong, masa bohong atas nama Tuhan? Mustahil. Akhirnya Abu Bakar membenarkan. Wa Zaid bin Harithah, dan Zaid ibn Harithah. Siapanya Nabi ini? Pembantunya Nabi. Yang di kemudian hari menjadi anak angkatnya Nabi. Tapi setelah itu turun syariat mengharamkan ada anak angkat. Yang diharamkan itu begini, anak diangkat, kemudian dia dinisbatkan ke bapak angkatnya. Ngerti nggak? Misalnya, Bayu, kamu ngangkat si Okta. Okta bin Bayu. Padahal si Okta bapaknya bukan Bayu, paham nggak? Diangkat. Jadi dulu di zaman sebelum ada pengharaman itu, Nabi itu mengangkat anak-anak angkat. Namanya Zaid ibn Harithah. Dinisbatkan bukan ibn Harithah, Zaid ibn Muhammad. Zaid bin Muhammad jadi anak-anak angkatnya. Turunlah syariat ketika itu, ud'uhum li abaihim. Serulah mereka, panggillah mereka dengan menisbatkannya kepada ayah-ayah mereka. Barulah setelah itu diharamkan namanya tabanni. Tabanni itu artinya mengadopsi anak, mengangkat anak, kemudian nasabnya dinisbatkan ke kita gitu loh. Paham nggak? Itu nggak boleh dalam ajaran Islam. Tetap kamu kalau ngangkat anak, itu harus dinisbatkan kepada ayah aslinya. Dan nggak berarti halal loh ya. Ingat, kamu kalau ngangkat anak itu nggak berarti halal. Makanya itu ketika dewasa agak repot kalau ngangkat anak itu. Kalau kamu ngadopsi anak dari rumah sakit misalnya, anaknya laki-laki. Kamu jangan mengira bahwa ketika dia dewasa jadi halal sama kamu sebagai ibu angkatnya. Enggak. Ketika dia akil balik, usia 20 misalnya, dia diurus sampai 20 tahun. Boleh nggak tidur sama ibunya itu? Boleh nggak? Apalagi saya peluk-pelukan, boleh nggak? Nggak boleh, Rajib. Nggak boleh hukumnya. Tetap hukumnya itu bukan mahram. Sekarang kalau anak angkatnya perempuan, apa yang terjadi? Boleh nggak dia sama bapaknya tidur berdua? Waduh, bisa-bisa keluar anak lagi kan? Kalau tidur sama bapaknya. Nauzubillah, dengan alasan anak angkat. Nggak bisa. Di zaman sekarang mah udah lebih edan lagi. Orang anak kandung aja ada yang dihamilin sekarang mah. Berita-berita itu. Apalagi anak angkat.
Nggak boleh hukumnya. Anak angkat itu tidak melegalkan hubungan. Tetap hukumnya bukan mahram. Makanya kalau bisa nggak usah angkat anak ya. Kalau dapat anak laki-laki, dia nanti punya jarak dengan ibunya. Kalau dapat anak perempuan, punya jarak dengan bapaknya. Nggak boleh. Nah, anakku sayang, usianya udah 17 tahun. Manggil anakku sayang, diciumin tiap hari. Dengan alasan anak angkat. Boleh nggak? Haram nggak itu? Ya haram. Sama kayak kamu pacaran aja itu dengan yang bukan mahram. Ya. Kalau bisa, makanya kalau bisa ngambil anak angkat itu jangan dari orang jauh. Kalau bisa masih saudara dengan kita. Misalnya ponakan. Ponakan kelebihan nih ada 13 nih. Minta satu lah. Nah, nggak apa-apa. Kan ada orang-orang dulu mau kayak begitu, anaknya banyak-banyak. Kalau sepupu mahram bukan sepupu. Sepupu. Anak bibi, anak paman sepupu bukan? Bukan. Kata siapa mahram? Bukan mahram. Kamu kalau bersentuhan batal sama dia. Sepupu itu bukan mahram. Kamu baru tahu. Anak paman kamu, anak bibi kamu itu bukan mahram. Bukan mahram. Jadi kalau menikah itu masih legal gitu loh. Cuman ya nggak seru aja masa iya nikah sama anak bibi, ya kan? Tapi itu bukan mahram. Ingat itu ya. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Kayak saya sama Hailala. Mahram bukan itu? Jauh banget itu mah. Mahram atau bukan itu? Ya saudara mah saudara, tapi mahram bukan? Oh mahram ya bukan lah Bayu. Gimana saya dapat hubungan darah dari mana si Hailala? Si Hailala sama saya hubungan darahnya dari mana? Bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu ya adik saya. Kalau ada adik perempuan. Saya nggak punya adik perempuan. Adik saya batangan semua. Nggak ada. Mau gimana lagi? Sama sepupu saya itu bukan mahram. Wa Zaid bin Haris wa kana mamlukan Nabi, dan beliau adalah pembantu Nabi. Apa? Sebab mamluk itu artinya budak ya. Mamluk itu artinya budak Nabi. Fa'ataqahu, kemudian dimerdekakan oleh beliau. A'taqahu itu artinya memerdekakan. Jadi kamu berdua-duaan sama sepupu kamu waktu liburan di dalam kamar berdua, boleh nggak hukumnya? Nggak boleh. Sepupu ini mahram berdua-duaan gitu di kamar. Udah gitu muncul rasa suka lagi. Alah udah. Kalau orang dua-duaan dalam kamar, orang ketiganya adalah setan. Kalau bertiga, yang keempatnya adalah setan. Ngomong-ngomong sekarang banyak terjadi kasus, mohon maaf, banyak terjadi kasus gara-gara begitu. Orang dengan rekan kerjanya. Jadi orang berzina itu kadang-kadang kesempatan itu bukan karena suka sama suka. Bukan karena alasan suka sama suka. Kadang-kadang karena ada kesempatan. Laki-lakinya dihasut oleh hawa nafsunya. Perempuannya juga dihasut oleh hawa nafsunya. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Makanya dalam Islam itu kenapa dilarang berdua-duaan itu? Karena itu menjurus, paham nggak? Menjurus atau mengakibatkan perzinahan. Makanya itu dilarang. Jadi kayak semacam mengantar orang atau membuka pintu lebar perzinahan kayak begitu. Makanya dilarang. Tapi kan saya nggak ngapa-ngapain. Ya iya, lo nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kalau seandainya udah berduaan, ada yang menjamin nggak? Kalau misalnya enggak, saya mah nggak ngapa-ngapain. Iya nggak ngapa-ngapain. Udah berkali-kali. Tapi ada jaminan nggak? Kalau di suatu waktu kamu tergoda, dia tergoda, kemudian terjadi perzinahan. Ada jaminan nggak itu? Nggak ada jaminan. Bisa jadi, apalagi manusia. Terjadi itu, no? Model-model kayak begitu. Orang yang lebih parah lagi itu ada. Saya mendengar kisah pernah ada seorang remaja, dia hamil dan dia nggak sadar kalau dirinya itu hamil. Kebayang nggak sama kamu? Dia hamil, tapi dia nggak sadar dan dia nggak tahu kapan dia dihamili gitu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ketika dia lengah di rumah sendirian, ketika berdua-duaan, mungkin temannya main, dia ngerasanya tidur, tapi temannya melakukan sesuatu, wallahu a'lam. Yang jelas tiba-tiba dia hamil, nauzubillah. Makanya hati-hati ya, zaman sekarang, zaman gadget tuh fitnah anak muda, godaan hidup anak muda sekarang dari situ semuanya. Masa depan kamu tuh hancur gara-gara begitu tuh.
Orang jadi semangat belajarnya kurang, pergaulannya jadi hancur, hubungannya dengan sesama lawan jenis jadi nggak teratur. Bermula dari apa itu? Bermula dari handphone. Bersyukurlah kamu dijauhkan dari sini. Sebentar lagi berdekatan dengan handphone, mau liburan. Hati-hati ya. Hati-hati. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan, yang pertama kali beriman dari kalangan anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabibar rasul, dan beliau adalah rabibar rasul. Apa artinya rabibar rasul itu? Jadi teman satu asuhan, karena beliau itu sama-sama diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Wa qad da'a Abu Bakar, dan Abu Bakar mengajak. Setelah beliau diajak oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar mengajak man yuhibbuhu, orang yang dicintainya, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintainya. Abu Bakar mengajak teman-temannya maksudnya. Yang udah dikenal oleh Abu Bakar, mereka cinta kepada Abu Bakar, Abu Bakar juga dekat dengan mereka. Fa'ajabahu jam'un katsir. Kemudian menjawab ajakan itu orang banyak. Orang banyak menjawab ajakan itu. Jadi pengikut agama Islam ini bertahap dari orang ke orang, tiba-tiba nanti masuk orang-orang penting. Di antaranya siapa? Abu Bakar yang punya banyak teman. Dan banyak orang percaya kepada Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam, yang lain pada masuk Islam. Di sini disebutkan hampir 5 orang. Di antara 5 orang itu disebutkan Utsman ibn Mad'un, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Abu Salamah, wal Arqam ibn Abi Al-Arqam. Dengan masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Islamnya orang-orang ini. Kemudian ada Zubair ibn Al-Awwam, Utsman ibn Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelak di kemudian hari menjadi pahlawan dalam peperangan Qadisiyah. Peperangan melawan Persia. Kalah terbirit-birit. Panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas terjatuh sakit. Dia memimpin komando perang di dekat perbaringannya. Dia bilang takbir Allahu Akbar itu bukan di medan perang, tapi di tempat perbaringannya karena terjatuh sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas. Minhum Utsman ibn Affan, di antaranya Utsman ibn Affan, tsalitsul khulafair rasyidin, khalifah yang ketiga, wa Zubair ibn Al-Awwam, dan Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian ada juga sahabat lain namanya Thalha. Thalha dan Zubair, Thalha, Zubair, Utsman, Abdurrahman ibn Auf, itu termasuk 10 sahabat yang dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Kebayang nggak sama kamu? Ada 10 sahabat, Nabi itu udah menjamin, ini manusia ini kelak akan masuk surga. Nabi mengabarkan. Udah digaransi gitu loh, paham gak? Kamu seandainya jadi orang kayak gitu, Okta, digaransi sama Nabi, pasti kamu akan masuk surga. Apa yang kamu lakukan? Tidur, main, ya kan? Sahabat mah gak begitu. Udah dikasih tahu sama Nabi, kamu akan masuk surga. Berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi gak mengada-ngada. Nabi mengabarkan kepada 10 orang sahabat, mereka akan masuk surga, tapi mereka gak leha-leha. Justru mereka berjuang semakin sungguh-sungguh dalam mendakwahkan agama Islam. Itulah bedanya sahabat Nabi dengan kita. Nah, di sini ada kisah masuk Islamnya. Saya mau membicarakan itu tuh, dakwah secara terang-terangan, tapi nanti di pertemuan yang akan datang. Masuk Islamnya Thalha ibn Ubaidillah. Dengarkan, ini kisah bagus. Wa fi ala taqdir kana Thalha ibn Ubaidillah qad ada min tijara bisuqi Busra. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat namanya Thalha. Thalha ini belum masuk Islam. Thalha baru kembali dari kota Busra di Syam. Walamma kana biha nada ahadur ruhban min sauma'atihi. Tiba-tiba ketika dia lewat ada salah seorang pendeta di atas tempat peribadatannya itu manggil, "Salah alal musim, afim rajul min ahlil haram." Coba itu tanya itu. Orang ada nggak orang yang dari Mekah? Orang dari Mekah kepada rombongan Thalha itu. Qala Thalha, "Na'am ana." Saya yang orang Mekah ini. Faqala ar-rahib, pendeta itu kemudian bertanya, "Hal dhahara Ahmad ba'd?" Ahmad sudah datang. Ahmad itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi pendeta, para ahlu kitab itu mereka sudah mengenal dan mengetahui kabar kedatangan Nabi akhir zaman. Nanya, "Coba itu tanya ada orang Mekah enggak?" Kata Thalha, "Iya saya." "Apakah manusia yang bernama Ahmad itu sudah diutus?"
Jawaban Tolha, waman Ahmad? Siapa itu Ahmad? Pendeta itu kemudian berkata, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttalib, putra Abdullah, Ahmad putra Abdullah, sampai ayahnya mereka tahu. Nasabnya mereka tahu. Hadza syahrul ladzi yakhruju bi, ini bulan dia akan diutus. Kata pendeta ini, tahu bulan itu tuh. Wa huwa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang terakhir. Makhrajuhu minal haram, keluarnya dari kota Mekah, nabi akhir zaman. Wa muhajarahu ila Nakhrin wa Hurra wa Sibah, maksudnya Madinah. Sementara tempat hijrahnya adalah kota Madinah. Sebagai dilukiskan di sini sebagai kota yang dipenuhi dengan pohon korma. Nakhlin wa Hurra wa Sibah. Fa iyyaka an tusbaq ilai. Fa waqa'a al-kalam fi qalbi. Tolha kemudian penasaran. Ketika ada pendeta mengabarkan ada seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad, kemudian bertanya, asalnya dari kota Mekah, kemudian akan hijrah ke Madinah. Tolha kemudian penasaran. Dia langsung bergegas pergi ke kota Mekah. Fawaqa'al kalam fi fa'ada sari'an hatta wasala Makkah sa'alan nas. Ketika beliau sampai kota Mekah, beliau tanya sama orang-orang Mekah, hal kana min hadis? Orang Mekah ketika itu sedang rame-ramenya, sedang heboh-hebohnya membicarakan satu orang yang mendakwahkan ajaran baru ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolha kemudian yang baru datang dari Syam, dia merasa perlu mendapatkan informasi. Ada apa ini? Ada apa kira-kira? Qalu, mereka orang-orang Mekah berkata, Naam, Muhammad ibn Abdullah al-Amin, tanabba. Muhammad putra Abdullah, dia mengaku sebagai nabi. Wa qalittabahu Abu Bakar ibn Abi Quhafa, terus diikuti sama Abu Bakar, diikuti oleh Ali, diikuti oleh fulan. Fa kharaja Tolha. Tolha kemudian keluar hatta jaa ila Abi Bakar. Datanglah kepada Abu Bakar. Faqala, dan dia berkata, ittaba'ta hadzal rajul? Kamu ikut laki-laki ini? Nabi Muhammad maksudnya. Kamu sudah menjadi pengikutnya Abu Bakar? Kata Abu Bakar apa? Naam. Fantoliq. Fadkhul alaihi fattabi'hu fa innahu yad'u ilal haq. Tolha, kamu keluar, pergi, datangi itu manusia itu, karena sesungguhnya beliau itu hanya mengajak pada kebenaran saja. Kata Abu Bakar kepada Tolha. Fa akhbarahu Tolha bima qala ar-rahib. Tolha kemudian mengabarkan kepada Abu Bakar apa yang disampaikan oleh pendeta di tengah jalan yang dulu pernah mengabarkan ke kupingnya bahwa ada seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Fa kharaja Abu Bakar ma'a Tolha, dibawalah sama Abu Bakar itu Tolha, hatta dakhala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai keduanya datang kepada Rasulullah. Fa aslama Tolha wa akhbara Rasulullah khabar ar-rahib fasurra bidzalika. Tolha mengabarkan kabar pendeta itu, Rasulullah kemudian senang. Walhasil masuk Islamnya orang-orang penting, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu orang kaya raya. Masuk Islamnya orang-orang penting itu disusul oleh masuk Islamnya banyak orang. Baru setelah pengikut Nabi Muhammad itu agak banyak, naiklah beliau ke Jabal Safa. Jabal Safa, kalau kita umroh itu ada Safa, ada Marwah. Dulunya bukit, sekarang udah mewah. Tempat sa'i ya. Nah dulu beliau naik di situ, di Jabal Safa itu. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad kepada orang? Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fulan. Itu orang-orang Mekah dipanggil. Jadi beliau naik ke atas bukit dengan suara yang agak kencang, manggil semua suku-suku yang ada di Mekah itu. Nah, dipanggil itu kaum, karena setelah dapat wahyu dari Allah, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dapat perintah dari Allah supaya mendakwakan Islam secara terang-terangan. Di mana pertama kali beliau mendakwakan itu di Bukit Safa. Bilang sama orang-orang Mekah itu setelah dikumpulkan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fulan, Bani Adi, Bani, semuanya ngumpul. Termasuk yang ngumpul itu adalah Abu Lahab. Kebayang sekarang, Nabi di atas Bukit Safa, orang-orang Mekah di sekitarnya pada ngumpul. Karena ketika Nabi Muhammad yang mengabarkan, pasti bagi orang Mekah itu apa? Ketika sosok yang terpercaya ini ingin mengabarkan sesuatu yang maha penting, ingin mengumpulkan mereka, berarti ada sesuatu yang penting ingin beliau sampaikan. Mereka semuanya berkumpul atas panggilan Nabi ini. Nabi kemudian bertanya sama mereka, lau akhbartukum anna khailan bihadzal wadi turid an tughir alaikum akuntum musaddiqi.
Kata Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah itu, orang-orang Mekah, dengarkan. Seandainya ada pasukan berkuda di balik bukit ini. Nih, ini misalnya bukit, di atas bukit. Kan di baliknya nggak kelihatan, mereka di sini. Kelihatan nggak mereka di balik bukit? Bisa ngelihat nggak? Sesuatu yang ada di balik bukit bisa ngelihat nggak? Nggak bisa ngelihat kan? Nabi Muhammad kemudian nanya, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini akan menyerang kalian. Kalian nggak ngelihat? Akuntum musaddiqi, kalian membenarkan aku atau tidak? Jawaban orang-orang Mekah apa? Ma jarrabna alaika kadziban qattu. Kami tidak pernah menjumpai kebohongan dari dirimu sama sekali. Naam. Iya, kata mereka, kami tidak pernah menjumpai engkau sebagai sosok yang pendusta, sosok yang bohong. Nabi jadi pengen mengabarkan, kalian itu kan gak pernah mendustakan aku. Gak pernah, seandainya aku mengabarkan sesuatu yang tidak kalian lihat, mereka akan langsung membenarkan. Barulah setelah itu Nabi inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, aku memperingatkan kalian dari siksa Allah yang pedih. Ngaku sebagai utusan Allah di tempat itu, setelah meyakinkan orang-orang Arab bahwa beliau adalah sosok yang jujur. Seandainya beliau mengabarkan ada pasukan berkuda ingin menyerang orang Mekah nggak ngelihat, mereka akan membenarkan itu. Karena tahu bahwa beliau adalah as-sadiq al-amin, orang jujur sekaligus terpercaya. Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Abdi Manaf, ya bani Zura, ya bani fulan, ya bani fulan. Inna Allah amarani an unzir ashiratil aqrabin wa inni la amlik lakum min dunya manfa'a wa la min al-akhirah nasiba illa an taqulu la ilaha illallah. Mengajak orang untuk menyembah Allah. Itulah dakwah pertama Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah secara terbuka. Abu Lahab hadir di tempat itu. Apa jawaban Abu Lahab ketika Nabi Muhammad menyebutkan dirinya sebagai utusan Allah, kemudian memperingatkan orang-orang Arab dari siksaan yang pedih, memerintahkan mereka beriman dan lain-lain. Abu Lahab menjawab, Tabban laka ya Muhammad sairul ayyam alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Abu Lahab ngomong kayak gitu. Celakalah engkau wahai Muhammad. Hanya untuk persoalan begini doang kita dikumpulin. Meremehkan. Ternyata buat begini doang kita dikumpulin orang-orang Mekah. Bilang sama orang-orang Mekah kayak begitu. Turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Jadi dia bilang celaka ke Nabi Muhammad. Allah turun langsung membela nabinya dengan ungkapan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa pelajarannya? Jangan sembarangan ngomong sama Nabi. Karena Nabi itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh Abu Lahab. Abu Lahab gara-gara ngomong begini, memusuhi Nabi, kemudian ngomong, Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau hai Muhammad. Tiba-tiba muncul ayat, sampai sekarang kita baca ayatnya. Yang mencelakakan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan seterusnya. Nah, setelah Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan, barulah orang-orang penting masuk Islam lagi. Di antaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita akan ceritakan kisah masuk Islamnya Hamzah di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nomor 16 belum diartiin ya, artiin besok. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala shalah as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.